Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eman Sulaiman, SPD, guru mata pelajaran agama Islam di Sekolah Dasar Negeri Cisujen, Desa Cisujen, Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024, Angkatan 1, Batch 1, kategori 1 pada LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini Jumat tanggal 18 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SD Negeri Cisujen. Praktek pembelajaran ini saya lakukan pada kelas 4 dengan materi pokok ciri-ciri balik. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ya, baiklah, pada hari ini kita akan belajar PAI tentang balik ya. Nah, apakah semuanya sehat-sehat semua?
Alhamdulillah. Ya, jadi semuanya sehat semua. Kemudian ada yang tidak hadir pada hari ini? Masuk semua. Terima kasih kepada anak-anakku yang telah hadir dan siap untuk mengikuti pelajaran PAI yaitu tentang Bali ya. Ada yang hari ini tidak enak badan ada? Tidak. Alhamdulillah. Coba lihat ke samping kanan kiri kemudian ke bawah ada sampah apa enggak? Kalau ada dipungut ya kita buang. Harus budayakan budaya bersih karena bersih itu sehat ya. Kebersihan daripada iman atau al-hayati minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman ya. Baiklah anak-anakku semua, pada hari ini kita akan belajar tentang Bali. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya berdoa dulu karena setiap apapun yang akan kita lakukan harus diawali dengan berdoa. Karena berdoa itu memohon kepada Allah supaya pelajaran kita yang akan Bapak sampaikan kepada kalian bisa diterima dengan baik atas pertolongan dari Allah. Makanya kita harus berdoa dulu. Sebelum berdoa, doanya silakan dipimpin oleh KM-nya atau ketua kelasnya. Silakan dipimpin oleh Agnia. Silakan Agnia memimpin doa. Duduk siap, baca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang usia balik ya, usia balik bagi perempuan laki-laki dan perempuan. Nah, sebelum kita menginjak kepada materi, ada motivasi untuk kalian belajar supaya lebih semangat lagi. Baiklah, kita akan menonton video motivasi ya supaya kalian termotivasi setelah melihat video yang akan Bapak tampilkan di depan ini. Ya, silakan kalian amati ya video ini. Kemudian kalian renungkan ya.
Nah, itulah anak-anak semua, itu adalah video untuk memotivasi kalian supaya lebih semangat belajar. Orang yang disabilitas aja bisa untuk belajar lebih semangat, apalagi kalian yang normal, yang Allah berikan secara normal kepada kita. Tangan kita normal, kaki normal ya, tidak ada yang cacat. Apalagi kita harus lebih semangat daripada yang video yang kita tonton ya. Untuk lebih semangat itu hanya untuk memotivasi kalian aja. Nah, selanjutnya sebelum kita ke materi, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini ya. Tujuannya itu apa-apa saja ya. Nih, ada 4 tujuan yang akan dicapai pada hari ini tentang materi balik ya. Yang pertama tujuannya adalah menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu fikih dengan benar ya. Kemudian yang kedua menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu biologi dengan benar. Yang ketiga membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Yang keempat membiasakan sikap bersyukur, taat beribadah dan bertanggung jawab. Tuh tujuan pembelajaran hari ini yang akan kita bahas ya. Baiklah anak-anak semua, sekarang Bapak akan menyampaikan materi tentang balik ya. Tanda-tanda balik itu ada berapa? Kalau menurut hukum fikih ya, ada 3 tanda-tanda balik menurut hukum fikih. Sekarang fikih itu apa? Ayo, ada yang bisa menjawab. Fikih itu apa? Ilmu fikih itu apa? Hah? Ilmu fikih itu apa? Ilmu tentang hukum Islam. Fikih itu kan kalau kita sekolah di madrasah kan ada ilmu fikih ya, ilmu tajwid, Al-Quran, hadisnya dibahas itu. Nah kalau kita sekarang ilmu fikih, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hukum Islam. Nah dalam hukum Islam atau ilmu fikih, tanda-tanda balik itu ada 3. Ada 3 ya. Yang pertama apa? Ayo. Tanda-tanda balik yang pertama kalau menurut bisa mimpi basah. Mimpi basah bagi perempuan maupun laki ya. Mimpi basah nanti lain sanes bukan ngompol di tempat tidur, bukan. Beda mimpi basah dengan ngompol. Ada yang masih ngompol? Tidak. Alhamdulillah. Tapi mimpi ya. Kalau misalnya kalian masih usia berapa sekarang? 12 tahun kan? Tetapi berarti saya mau belum balik Pak, masih usia 12, ada yang sampai 9 tahun. Ya, tapi sudah mimpi basah. Walaupun belum 15 tahun tapi sudah mimpi basah, berarti kalian itu sudah balik. Tuh, baik perempuan maupun laki. Ya itu. Ya, belum usia 15 tahun tapi sudah mimpi basah berarti sudah balik ya. Kemudian yang kedua, haid atau menstruasi.
bagi perempuan. Walaupun dia belum 19 tahun atau 15 tahun, tapi dia sudah keluar darah, ya berarti sudah balik walaupun usianya baru 9 tahun. Berarti dia itu sudah balik. Itu kalau menurut fikih atau hukum Islam. Kemudian yang ketiga yaitu berumur 15 tahun ini dia. Ya, baik laki-laki maupun perempuan kalau usianya sudah 15 tahun berarti dia itu sudah balik walaupun belum mimpi basah, belum menstruasi atau haid berarti dia itu sudah balik atau dewasa. Ngerti? Paham? Paham ya? Oke, baiklah. Itu tanda-tanda atau balik menurut hukum fikih. Nah, kemudian kalau menurut pandangan ilmu biologi, ya, pandangan ilmu biologi tentang biologi itu apa? Bio dan logi digabungkan menjadi satu. Bio apa? Artinya bio apa? Hah? Bio logi. Nah, berarti ilmu bio itu ilmu, loginya apa? Nah, tentang struktur tubuh kita, ya, tubuh kita ini, ya. Nah, tentang ilmu biologi. Nah, kalau tentang ilmu biologi itu, ya, bagi laki-laki, ya, yang pertama akan kita bahas yaitu bagi laki-laki, nanti perempuan. Bagi laki-laki, ya, karena laki-laki itu memiliki hormon testosteron, ya, menghasilkan sperma di dalam tesis tadi, ya, itu tanda-tandanya T. Jadi sudah menghasilkan hormon, ya, hormon apa? Testosteron, ya, ya, itu, ya. Jadi yang pertama bagi laki-laki, ya, tanda-tanda balik menurut biologi, ya. Yang pertama yaitu tumbuh kumis, ya, kumis. Walaupun tipis, ya. Yang pertama tumbuh kumis, yang kedua tumbuh jenggot, jenggot mah di dieu. Nah, yang ketiga tumbuh jambang, sini jambang, di dieu berewokan. Itu tanda-tandanya bagi laki-laki. Yang pertama tumbuh kumis, yang kedua jenggot. Bapak nggak ada jenggot kan? Ada satu dua. Terus yang ketiga tumbuh jambang. Di sini ayam yang menjamin orang yang berewok, ya, itu jambang. Itu tanda-tanda bagi laki-laki. Kemudian tumbuh rambut pada alat kelamin. Ya, tidak apa-apa lah disebutkan ini bukan apa promo, ya, tapi pembelajaran, ya. Pada alat kelamin itu pertama tumbuh bulu halus pada alat kelamin. Lama-lama memanjang, setelah memanjang menjadi keriting, itu, ya. Terus dan tumbuh bulu ketiak, di sini, ya, timbulnya di sini, ya. Asalnya bulunya halus, lama-lama menjadi panjang, setelah panjang menjadi keriting. Nah, tanda-tandanya itu, ya. Kemudian selanjutnya badan lebih kekar dan berotot, jadi jongkok, ya, berotot lagi. Ya, itu bagi laki-laki. Nah, kemudian tumbuh jakun, ini jakun di sini, ya, akan tumbuh kalau bagi laki-laki, ya. Jakun di sini membesar. Kemudian selanjutnya keluar suara lebih berat atau serak, ya, atau menjadi serak. Asalnya suaranya, hei, mau kemana kamu? Asalnya, tapi kalau sudah besar, sudah dewasa menjadi, hei, kemana kau? Itu suaranya, menjadi berat, gitu. Asalnya kan melengking, hei, kemana kau? Menjadi, hei, kemana kau? Menjadi seperti itu, ya. Itu bagi laki-laki. Sekarang bagi perempuan, ya, tanda-tanda
dewasa bagi perempuan, ya. Nah, pertumbuhan perempuan itu, ya, dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Tapi beda sama laki. Ada dua, estrogen sama progesteron, ya, itu. Yaitu timbulnya yang pertama adalah haid. Haid itu apa? Dari bahasa haid itu apa? Ya, yaitu haid itu, ya, jadi sel-sel sperma tidak dibuahi, ya, tidak dibuahi, akhirnya keluar darah, karena tidak dibuahi tadi, ya, keluar darah. Nah, disebut itu adalah haid bagi perempuan, ya. Terus yang selanjutnya, ya, akan perubahan pada fisik juga sama seperti laki-laki. Cuman para perempuan tidak berotot, dia tidak memiliki otot. Cuma dia itu lebih, kulitnya menjadi lebih halus, kulitnya teh. Asal kasar, kusrak kata orang Sunda mah, menjadi lebih halus. Ya, asal kusrak malah kayak ibu bisa galak. Tapi setelah dewasa tidak ada, hilang itu. Dan menjadi halus. Nah, kemudian badan menjadi tumbuh cepat besar, ya, pada pinggul menjadi lebih menggeok, gitu. Nah, terus buah dada menjadi lebih bertambah besar, itu pada perempuan, ya, tuh. Kemudian badan menjadi lebih indah atau menawan lah, kata itu, kata keren, menawan, ya. Kenapa? Karena menjadi dewasa, sehingga kan pemeliharaannya pun akan lebih teliti dibandingkan kita sebelum dewasa. Itu ya tanda-tanda dewasa bagi perempuan dan laki-laki. Nah, ya. Nah, kemudian, ya, larangan. Nah, ini larangan bagi orang dewasa, ya, atau larangan bagi orang yang berhadas besar. Nah, ya, apa larangannya? Yang pertama, duduk di masjid. Ya, berdiam diri di masjid itu bagi perempuan, ya, yang sedang haidnya tidak boleh duduk di masjid, walaupun dalam rangka mengikuti menuntut ilmu atau mingguan, ya, itu tidak boleh duduk di masjid karena dia sedang haid, ya, tidak boleh. Terus memegang Al-Qur'an tidak boleh. Sholat, berpuasa itu tidak boleh kalau sedang haid, ya, bagi perempuan itu. Ya, jangankan memegang, menyentuh Al-Qur'an pun tidak boleh, apalagi memegang, tidak boleh, ya. Kalau makan boleh enggak? Ya boleh, aku makan, minum boleh. Kalau tidak boleh, wah, gimana? Sedangkan waktunya haid itu sampai 28 hari, kadang ada yang 1 bulan 30 hari, ya, setiap 1 bulan sekali datang, itu, ya. Coba kalau haid tidak boleh makan, matilah mungkinnya, ya, seperti itu, ya. Nah, baiklah anak-anakku sekalian. Ya, kemudian kewajiban bagi orang yang berhadas besar apa? Kewajiban orang yang berhadas besar itu, ya. Jadi kalau kalian telah memasuki ke tanda-tanda balik, ya, tadi yang sudah Bapak jelaskan tadi, ya, kalian itu harus menjadi sudah termasuk ke dalam atau disebut mukhalaf disebutnya. Jadi kalau udah balik, yang tadi tanda-tanda sudah kalian miliki, berarti kalian itu disebut mukhalaf. Apa itu mukhalaf? Apa mukhalaf? Orang dewasa yang sudah wajib menjalankan hukum Islam. Sudah wajib berarti kalian menjalankan hukum Islam atau mukhalaf. Apa diantaranya? 1, beribadah, menjalankan perintah Allah tadi, beribadah, ya. Beribadah itu sholat,
puasa, zakat sudah wajib kalian menjalankan. Terus menjauhi larangan Allah. Ya, tidak boleh meminum minuman keras. Ya, kalau makanan keras boleh enggak? Boleh. Kalau makanan keras seperti apa? Permen makanan keras kan? Siapa lagi? Opak. Ya, ya, hah? Es batu boleh. Kalau minuman keras tidak boleh, dilarang oleh agama kita, agama Islam, karena haram hukumnya. Tidak boleh. Jangankan meminumnya, menyentuhnya pun tidak boleh. Ya. Nah, kemudian anak-anakku semua, ya, kalau kita telah mengalami balik tadi seperti perempuan yang haid atau laki-laki yang bermimpi basah, wajib hukumnya untuk mandi junub. Ya, hukumnya itu wajib. Kalau misalnya tadi malam kalian mimpi basah, berarti paginya jangan dulu sholat, silakan untuk mandi junub dulu atau mandi besar, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, kalau tadi malam mimpi keluar air, ya airnya itu bukan air kencing, ya tapi air mani disebutnya, lengket gitu. Ya, kalau dipegang itu. Kalau air kencing kan biasanya bau lagi. Kalau air sperma kan tidak, tapi licin. Nah, itu kalian wajib untuk mandi dulu sebelum melakukan ibadah. Nah, sebelum mandi tadi ada niatnya dulu. Niat mandi wajib tadi. Ada yang hafal? Agnia hafal katanya. Silakan Agnia bacakan niat yang keras biar temannya mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Nama itu Busra, Rafiul Hadasil, Akbari. Tidak hafal ya, belum hafal. Coba sekarang yang laki-laki, ayo siapa yang hafal? Ayo. Coba Faisal, ya silakan Faisal. Niat mandi wajib. Bismillah dulu. Yang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Nama itu Busra, Rafiul Hadasil, Akbari, Minal Jinabati. Ya. Alhamdulillah ta'ala. Iya, tepuk tangan. Doa sebelum mandi junub atau mandi besar. Nah, setelah mandi baru kita dari atas kepala, ya dari ujung rambut sampai ujung kaki dibersihkan, termasuk sela-sela tangan, sela-sela kaki, ketiak. Pokoknya yang sela-sela itu dibersihkan, ya harus, itu wajib dibersihkan, ya. Nah, setelah itu baru kita melaksanakan wudhu, ya, melaksanakan wudhu, ya. Tapi sebelum mandi wajib tadi kan baca niat, ya. Kita bersihkan dulu kelamin kita, ya, dengan tangan kiri bersihkan. Yang malah membersihkan anaknya terserah kalian, yang penting bersih. Nah, setelah membersihkan pakai tangan kiri, dibersihkan lagi dengan tanah, menggosokkan tangan ke tanah, atau enggak ke tanah pun pakai sabun, sekarang lebih canggih, ya. Pakai sabun 3 kali membersihkan, dibersihkan, ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, sekarang pertanyaannya, adakah kalian yang sudah dewasa? Adakah kalian yang sudah mengalami yang Bapak jelaskan tadi? Ada? Ada enggak? Jangan malu-malu. Ada? Coba cung yang sudah mengalami. Jangan malu-malu. Ayo. Ada? Oh, ada. Ya sudah. Berarti kalian itu yang sudah mengalami mimpi atau seperti itu, berarti sudah disebut apa tadi? Disebut apa tadi? Mu'alaf. Mu'alaf itu apa?
sudah harus mengikuti ajaran Islam. Nah, itu dia. Berarti sudah wajib hukumnya menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Oke, sekarang Bapak akan mengasihkan ini tongkat ke kalian, ya. Nanti yang pertama dari Bapak, yang selanjutnya kalian ke temannya. Nanti yang mendapatkan tongkat ini akan Bapak berikan hadiah. Hadiahnya apa? Pertanyaan. Ya, nanti pertanyaan yang Bapak berikan harus kalian jawab. Ya, oke. Akan Bapak berikan nih kepada siapa ya? Tongkat ini akan Bapak berikan kepada siapa nih? Agnia. Silahkan Agnia berdiri memegang tongkat. Ya. Oke Agnia, Bapak akan memberi pertanyaan kepadamu. Hukum atau hukum fikih itu apa Agnia tadi? Fikih itu ilmu Islam. Ilmu adalah tentang Islam, tata cara yang benar. Oke, silakan Agnia. Sekarang kamu sudah menjawab. Sekarang berikan tongkat ini kepada temanmu. Silakan Agnia. Kepada siapa kamu berikan? Kepada si Ridwan. Ridwan berdiri. Nah Ridwan, Bapak akan berikan pertanyaan kepadamu. Ya, tolong jawab. Dalam fikih atau hukum Islam, balik itu ada 3 kan? Satu apa? Satu. Yang kedua, bukan. Yang pertama kan mimpi basah, ya. Yang kedua, air. Yang ketiga, apa? Iya, bagus. Ridwan bisa membaca. Nah sekarang Ridwan, kamu kasihkan tongkat ini kepada temanmu yang kamu suka. Ayo, silakan berikan. Yang benar atau yang sopan? Ya, kepada siapa? Siapa? Ada hadiah buat kamu dari Bapak ini. Ya. Coba sebutkan siapa tanda-tanda balik untuk apa bagi hukum biologis bagi laki atau bagi perempuan siapa? Apa-apa saja. Hah? Yang pertama haid, yang kedua tumbuh bulu-bulu halus pada jenggot. Pada apa? Pada kelamin dan ketiak. Terus apa lagi? Kulit menjadi halus. Nah, selanjutnya silakan. Siapa berikan kepada temanmu tongkatnya? Silakan. Kepada Zian, ya. Baik, Zian akan Bapak beri hadiah. Ya, tolong hadiah ini dijawab. Hadiahnya berupa pertanyaan. Silakan Diar jawab ya. Coba Diar berikan tanda-tanda balik bagi laki-laki menurut hukum biologis. Apa Diar? Silakan. Tumbuh rambut di kelamin. Ya, terus Jakun menjadi besar. tumbuh jakun, ya, tumbuh jakun di leher, ya. Apalagi Mimpi basah. mimpi basah, ya. Apalagi Badan menjadi kekar. badan menjadi kokar dan berotot, ya. Tenang saja, ya. Nah itu baiklah dia bagus jawabanmu. Sekarang dia
Silakan berikan tongkat itu kepada temanmu. Ayo, silakan. Oh, baik. Nah, ke Naima. Baiklah Naima. Kamu mendapat hadiah berupa pertanyaan dari Bapak. Silakan dijawab. Coba sebutkan apabila Naima sudah haid, apa yang Naima lakukan? Apa? Mandi apa disebutnya? Mandi besar disebutnya apa mandi besar itu? Mandi junub. Apa niatnya? Niat mandi junub apa? Enggak apa? Misal tadi kan udah sebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu gusla lirofil hadasil asbari famin nal minal jinabati fardolillahi ta'ala. Iya, kembali ya. Oke, baiklah anak-anakku sekalian, kalian praktekkan cara-cara mandi junub sampai tata cara abdas mau sol. Nah, silakan per kelompok ya. Kelompok ini ya dipimpin oleh Agnia. Silakan Agnia praktekkan di depan kelas cara-cara mandi wajib. Terus langsung ke abdas ya. Kelompok 1 maju ke depan mempraktekkan cara mandi wajib ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla li raf'il hadasil akbari minal jinnabati fadlillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu doa li rabbil hadasi wa asuri li istibahati sholati fardhu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikal sholihin. Untuk selanjutnya kelompok 2 ini ya silakan dipimpin oleh Faisal ya. Sepatunya dibuka ya, jangan memakai sepatu ya. Ayo silakan pimpin Faisal seperti tadi kelompok 1 ya sama. Silakan. Ayo. Faisal di depan, yang lain di belakang.
Nawaitu busra Rabbil hadasil Akbari minal jinabati Fadolillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Waj'alni minal tawabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Ya udah, terima kasih untuk kelompok 2 ya. Terima kasih sudah mandi wajah. Dari 4 kelompok alhamdulillah sudah maju semua, sudah mempraktekkan tata cara mandi junub atau mandi wajib. Nah, untuk selanjutnya ya ada tugas kelompok ya. Jadi kalian berpasangan ya, menanyakan, yang satu menjadi pewawancara, yang satu lagi menjawab terkait dengan masalah haid bagi perempuan atau tanda-tanda balik laki-laki maupun perempuan ya. Jadi kalian menanyakan kepada temanmu ya, yang satu menjawab, yang satu bertanya ya, berkaitan dengan masalah balik ya. Jadi silakan kalian untuk berpasang-pasangan. Satu kelompok itu terdiri dari dua orang ya. Boleh dengan teman sebangku, boleh dengan teman yang lain, asalkan jangan dengan beda pasangan. Perempuan dan laki-laki tidak boleh ya, sama saja ya. Silakan, atau mau teman sebangku aja bisa ya. Silakan kalian bangkunya diputar supaya berhadapan ya. Membawa catatan, ada pertanyaannya. Oke, anak-anakku, sekarang kan ada tugas kelompok. Kalian untuk yang satu orang bertanya, yang satu orang lagi menjawab. Nah ya, jadi semuanya sudah membentuk kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 2 orang. Silakan Bapak tunjuk sekarang kelompok Agnia dan Sapa. Yang Sapa untuk memberikan pertanyaan, Agnia untuk menjawab. Ya, menjawabnya, bertanyanya yang keras, menjawabnya pun yang keras. Tidak boleh pelan-pelan ya. Silakan. Apakah Agnia pernah mimpi basah? Belum pernah. Apakah Agnia sudah mengalami haid? Belum. Bagaimana niat mandi junub? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla li raf'il hadasil akbari minal jinabati fardhulillahi ta'ala. Oke, terima kasih Agnia dan Sapa telah menyelesaikan tugas kelompoknya. Selanjutnya, kelompok selanjutnya akan Bapak tunjuk Faisal dengan Rapa ya, untuk
Rafa silakan untuk bertanya. Faisal menjawab dari pertanyaan Rafa. Silakan, yang keras. Pertanyaan pertama, apakah kamu pernah mimpi basah? Belum. Pertanyaan kedua, sebutkan niat mandi wajib. Nawaitu guslan lirobbil hadasil akbari min haji nabati fardhu lillahi ta'ala. Iya, terima kasih Faisal dan Rafa ya telah menyampaikan tugasnya. Nah, alhamdulillah semuanya telah selesai mengerjakan tugas kelompok dengan memberi pertanyaan kepada teman sekelompoknya. Terima kasih ya kalian telah melaksanakan tugas yang Bapak berikan. Nah, kemudian mudah-mudahan pelajaran hari ini ya kita semuanya mendapat ridho dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya ya kalian silakan untuk meresum atau meringkas materi yang telah Bapak berikan dari awal sampai akhir, ya meresum atau meringkas. Nah, ya terus capaian apa yang telah kalian capai dalam pembelajaran tentang materi tanda-tanda balik, yaitu ya. Nah, untuk selanjutnya ya kemudian untuk pelajaran minggu depan ya, untuk pelajaran minggu depan kita akan mempelajari tentang sholat ya. Sholat itu kan biasa sholat sendiri, ada sholat berjamaah. Nah, ya nanti berarti setelah kalian tadi melaksanakan praktek mandi wajib terus wudu ya. Nah, untuk pelajaran selanjutnya adalah tentang sholat ya, nanti akan untuk minggu depan ya. Nah, kemudian itulah anak-anakku sekalian pelajaran atau materi yang Bapak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa mempraktekkan dan bisa mengamalkan di masyarakat ya. Nah, kemudian apabila ada kata-kata yang salah dari Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, kemudian karena ini merupakan pelajaran terakhir ya, kalian sebelum pulang membaca doa dulu, kemudian dalam membaca doa keluar dari kelas yang rapi ya. Nanti akan Bapak tunjuk mana yang paling rapi, silakan pulang dulu. Wah, demikian saja anak-anakku sekolah kelas 4 pada hari ini kita telah selesai melaksanakan materi atau pembelajaran dan Bapak akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk selanjutnya tadi baca doa masuk dipimpin oleh Agnia. Untuk selanjutnya doa untuk pulang dipimpin oleh Faisal. Silakan Faisal pimpin doa untuk pulang. Duduk siap, baca doa dimulai. Ya, untuk pulang Bapak pilih yang paling rapi duduknya, itu pasti Bapak didudukkan untuk pulang ya. Silakan yang paling rapi adalah ini paling rapi ya. Yang lain nggak usah kiri kanan kiri, akhirnya nanti pulangnya paneli.
Untuk selanjutnya ini